Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita, Inspirasi Cash. Nah, hari ini kita akan membahas banyak sekali inspirasi-inspirasi dan juga motivasi-motivasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 30 menit ke depan kita akan membahas tema bertopik pentingnya berpikir positif. Nah, dan hari ini di studio Sinpo TV sudah hadir seorang public speaking coach, corporate trainer, dan juga motivator. Langsung saja inilah dia, Coach Randi Tunggeleng. Hai Coach. Hai Patricia. Apa kabar Coach, sehat ya? Sehat tentunya, luar biasa. Luar biasa. Coach, apa nih kesibukannya nih sekarang nih Coach? Wah, gak kerasa kita ketemu lagi ya. Jadi sama Patricia, kesibukan saya ya syukurnya sampai hari ini lancar ya. Terus menerima undangan untuk mengisi berbagai kegiatan, training, corporate training, in-house training, public speaking training khususnya sih. Saya juga banyak membuka kelas public speaking ya. Syukurnya semuanya hari ini berjalan dengan lancar semuanya Patricia. Ya, dan hari ini Coach kita membahas topik yang berbeda lagi dengan sebelumnya ya Coach ya. Kita membahas tentang pentingnya berpikir positif Coach ya. Betul. Karena mungkin di luar sana ya, mungkin termasuk saya juga, terkadang suka sekali berpikiran negatif ya, hal-hal yang buruk bahkan. Sebenarnya berpikir positif itu ada meaningnya nggak Coach? Ada artinya nggak Coach? Biar kita bisa lebih pakem lagi dengan berpikir positif Coach. Oke, bagus ya. Jadi benar sekali kalau kita ingin memahami sesuatu tuh, apalagi kita sampai bisa menanamkan dalam diri kita, memang kita kalau bisa memahami definisinya dulu gitu. Jadi apa itu berpikir positif? Secara sederhana kalau kita tanyakan sebenarnya adalah kebalikan atau lawan dari berpikir negatif. Jadi yang bisa jawab definisi ini adalah Patricia. Patricia punya berpikir negatif. Oh begitu ya? Enggak ya? Simple ya Coach ya? Enggak sesederhana itu. Jadi gini, kita itu lebih mudah sebenarnya memahami apa itu berpikir negatif. Jadi banyak orang tahu tentang berpikir negatif. Contoh, berpikir negatif itu adalah selalu berpikir bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak layak, saya tidak pantas dan seterusnya. Jadi kalau untuk memahami definisi berpikir positif, ya kita tinggal melihat dari berpikir negatif tadi dan tinggal dibalikin. Ya, oh kalau berpikir negatif adalah merasa tidak mampu, tidak layak, tidak bisa, tidak pantas, berarti berpikir positif itu adalah kita harus berpikir bahwa saya itu mampu, saya itu layak, saya itu bisa, saya itu pantas dan seterusnya. Itu berpikir positif. Lawannya ya? Ya, sesimpel itu sebenarnya Patricia dan pemirsa gitu ya. Sesimpel itu. Jadi contoh nih, contohnya gimana Coach mungkin gitu ya. Seandainya ya, kita dalam satu momen itu muncul sebuah tujuan hidup gitu ya, atau hal yang mau kita raih, cita-cita, target segala macam gitu, yang pastinya indah dan besar gitu ya. Aku ingin bisa menjadi seorang pilot, aku ingin bisa punya cabang ketiga usahaku, aku ingin bisa segera memiliki rumah impian gitu. Tapi coba pernah nggak kebayang dalam momen seketika muncul juga lawannya? Betul. Ya, aduh kayaknya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin, nggak bisa sepertinya ya. Seringkali negatif banget tuh. Aku kan kayaknya nggak bisa deh, cuman orang desa. Aku kan nggak bisa deh, aku kan introvert banget, aku nggak bisa deh karena aku kan cuma lulusan SMA, aku kan nggak bisa deh. Nah, yang bilang nggak bisa ini, itulah yang sebenarnya pikiran negatif. Itu sebenarnya berpikir negatifnya. Jadi berpikir positifnya gimana Coach? Itu yang dilawan, dibalik. Jadi apa? Ketika pikiran target tadi muncul, dibiarin mengalir. Jadi aku mau nyari rumah impian, aku pengen punya cabang ketiga, aku pengen bisa jadi ini dan jadi itu. Biarin aja mengalir. Bayangin kita memang bisa, kita akan mencapai, kita bisa. Sebenarnya pikiran kita dalam satu momen itu hanya punya satu pikiran ya. Jadi ketika di momen yang sama kita bisa memilih pikiran positif gratis atau pikiran negatif yang gratis. Kenapa kita harus pilih yang negatif kan? Kenapa saya katakan gratis? Karena sama-sama gratis. Ketika kita mikir kan kita nggak bayar apa-apa. Betul. Kenapa kita harus mikir saya nggak bisa, saya nggak mungkin lah, saya kan orang desa, saya kan nggak lulus SMA, saya kan begini. Kenapa nggak dibalik? Walaupun saya nggak lulus SMA, saya bisa kok, saya punya hak yang sama untuk sukses. Banyak kok orang bisa mencapai ini, banyak kok orang, saya juga bisa lah, saya pasti bisa. Cuma mikir doang kan, mikir dulu aja gitu. Karena segala sesuatu itu sebenarnya berawal dari pikiran. Bahkan sang pencipta hebat di dunia ini, barang apapun kita lihat di dunia ini, itu pertama kali tercipta ya di pikiran sang penciptanya. Seandainya menciptakan laptop, yang menciptakan HP, yang menciptakan ini mikrofon, menciptakan konsep podcast, itu kan juga semua pasti berawal dari pikiran si pencipta pertamanya gitu loh. Jadi kita jangan pernah takut untuk berpikir dulu. Kalau pikirin aja kita udah takut, nggak mungkin. Gimana realisasinya, ya kan? Jadi itulah kenapa kita perlu untuk berpikir positif dulu aja. Toh gratis ini nggak bayar, ngapain kita harus untuk berpikir aja sudah takut, orang nggak keluar duit apa-apa. Kedua, nggak ada juga yang tahu kita mikir apa, jadi nggak perlu malu. Aduh malu lah aku, masa aku besar banget pikirannya gitu, impiannya, sok yakin aja aku bisa mencapai. Ya emang harus berawal dari keyakinan seperti itu, karena juga nggak ada yang tahu kita mikir apa, ngapain malu gitu. Contoh saya sekarang mikir apa kan Patricia nggak tahu. Dan Anda juga ketika melakukan begitu, pemirsa Anda orang nggak tahu Anda, jadi nggak apa-apa. Saya merintis ini, saya
pikiran kita positif, saya akan bisa punya cabang ketiga di tahun kedua, saya ingin bisa punya cabang ke-10 di tahun ketiga. Ya nggak apa-apa, biarin dulu aja. Nanti tercapainya bagaimana gitu lain lagi topiknya gitu. Tapi itu yang paling penting sebagai fondasi awal gitu. Menariknya coach, itu adalah situasi ketika netral nih, belum Ya. terjadi ya, belum terjadi Ya. kita bisa berpikir positif. Tapi kalau misalnya nih sudah terjadi dan ternyata membuat situasi itu membuat kita drop, wah sepertinya nih nilainya merah, aduh, udahlah kayaknya nggak bisa nih, ya kan? Atau misalnya kondisi buruk hal lainnya, apakah masih bisa kita untuk berpikir positif, coach? Iya tentu dong, tentu harus masih bisa ya. Jadi di situasi buruk itu memang kita sulit berpikir positif Nah, gitu ya, itu. sulit berpikir positif. Tapi kita harus bisa untuk berpikir positif supaya kita tidak terus-terusan berada di zona itu. Contoh ya, seandainya anak sekolah dia harus dapat 40 dan nilai 100 ya targetnya gitu. Ya, pasti ini adalah sesuatu yang harusnya bisa dibawa ke negatif. Pasti sangat negatif. Tapi bagaimana positifnya bahwa dari 100 kemungkinan nilai kita masih mendapat 40%. Berarti mengambil hal baik. Mengambil hal Coach. baik. Oh, Itu cara oke. berpikir positif kalau sudah terlanjur terjadi gitu ya. Heeh. Tapi sebaiknya yang paling bisa kita miliki ini, pentingnya berpikir positif adalah di tahap awal. Di tahap Oke. awal ingin memulai sesuatu, karena seringkali orang itu lebih takut memulai daripada takut gagal. Jadi ketika dia sudah gagal, ya dia merasa ya nggak apa-apa, itu wajar, semua orang mengalami kegagalan. Tapi yang banyak orang takut itu adalah memulai gitu loh. Dia takut untuk memulai sesuatu gitu loh. Dengan pikiran negatif tadi, nggak mungkin juga lah gue capai, nggak mungkin juga lah berhasil, aku kan nggak mungkin lah diterima kerja di perusahaan itu, ngapain kirim surat lamaran udah pasti nggak diterima. Kan tidak ada yang tahu gitu. Maksudnya kenapa sebelum coba berpikir dulu saja untuk positif. Aku masih ada kemungkinan kok kerja di ibu kota, aku masih ada kemungkinan kok untuk bisa punya butik sendiri, aku masih ada kemungkinan kok untuk bisa nanti kuliah ke luar negeri. Ya. Walaupun hari ini sekolahnya di desa gitu loh. Jadi kalau itu impianmu, positifkan saja dulu. Jadi Step positive thinking bahasanya Ya. itu ya, pondasi awal ya, awal. coach Yes, ya. betul sekali. Walaupun nanti akan ada situasi-situasi yang mendukung lainnya, apakah hal baik ataupun hal buruk, tetap harus bisa berpikir positif ya, pada coach. awalnya. Oke, Iya. Coach, sebelum kita lanjutkan masih banyak pertanyaan saya, Coach, untuk Yes. Coach Randy karena menarik sekali. Walaupun kita terkadang suka ngedown, berpikir negatif, ternyata banyak sekali tips-tipsnya nanti ya, Coach Betul. ya. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di program Inspirakes, Inspirasi Tanpa Batas. Kembali lagi di Inspirakes, Inspirasi Tanpa Batas. Nah, Coach Randy, Yes. menanggapi tentang segmen kita yang tadi masih membahas tentang positive thinking ya, berpikir positif ya. Coach, banyak sekali nih zaman now mengatakan bahwa wah, kita ini harus positive vibes, positive vibes. Apakah berkaitan dengan berpikir positif itu, Coach? Oh tentu dong, tentu ya. Jadi semua itu kan berawal dari pikiran. Jadi kalau kita lihat nih, kalau orang pikirannya saja sudah stres, sudah carut marut segala macam, itu pasti akan kelihatan dari kehidupan dia, gitu ya. Dan ini yang seringkali disebut sebenarnya kan negative vibe atau toxic gitu ya. Jadi dia yang bermasalah bisa nular kemana-mana gitu. Begitupun sebaliknya sebenarnya, ketika kita berpikir positif dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjalani hidup pasti juga dengan positif, gitu ya. Nah, ketika kita menjalani hidup dengan positif, maka kita juga akan bisa menularkan hal positif ke orang lain. Secara sederhana bisa kita katakan ya positive vibe gitu ya. Kita kemanapun hadir itu orang juga ikut kena dampak positifnya kita. Karena kenapa? Karena kita kemana-mana melangkah itu dengan positif vibe, dengan pikiran positif, dengan positive thinking bahwa oke, aku datang ke sini, aku akan bisa melakukan yang terbaik, aku mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif, aku diundang ke sini akan berbagi sebuah pesan yang menarik kepada pemirsa dari Inspirakes ya. Ini contoh yang saya lakukan itu, kalau besok Senin saya isi training mana, oke, saya hari ini ke sini akan berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan sales dari perusahaan ini. Oke, aku hari ini ngajar public speaking, mudah-mudahan nanti para peserta itu bisa mengalami improvement. Ini positive thinking yang saya lakukan di awal gitu loh. Nah, ketika kita positive thinking pada diri kita akan melakukan karya-karya kita, kerjaan kita, profesi kita dengan positif juga. Dan otomatis pasti ada di sekeliling kita akan ikut positif gitu ya. Ke bawah ya, Ke Coach bawah. ya. Ini disebut positive vibe itu kan maksudnya ya. Betul. Jadi akan jadi positive vibe gitu. Dan itu dulunya sama sebenarnya, sebaliknya juga sama. Makanya orang kenapa gampang banget ikut satu yang sebenarnya lagi bad mood, satu kantor bisa bad mood semua. Karena ya mereka saling berinteraksi. Akhirnya ketika satu orang di bad moodin, dia ikut bad mood, akhirnya satu kantor rasanya hari itu lama banget gitu. Jadi seperti magnet ya, Coach ya. Jadi bisa menyebar. Jadi bisa. kalau auranya aura positif, bisa kayak mungkin sinyal malah, nah bisa kayak sinyal wifi. iya gitu ya. Iya, bagus semua gitu ya. Banyak ya. Iya. Jadi kalau sinyalnya lagi low, satu kantor dapatnya susah banget gitu. Bisa loh. Kalau Coach, semua. kalau kita mau berpikir positif, apakah dengan kita mencari quotes-quotes ataupun tempelan-tempelan motivasi bisa menjadi salah satu solusi, Coach, untuk kita bisa menambahkan
pikiran kita biar positif? Nah nih, baca poster atau seperti apa coach? Iya tentunya ya. Jadi sebenarnya untuk membantu kita menimbulkan pikiran positif banyak cara. Ya. Satu bisa dari internal, memang dengan kita sudah sadar, aku lagi pikiran negatif nih, masa aku belum coba aja udah takut. Ya. Masa aku yang sudah dipercaya nggak berani terima kepercayaan itu, berarti kan harusnya aku mampu yang gini kan, pasti seperti itu. Jadi bisa dengan dalam dan dari luarnya tadi melalui bacaan, tanpa sengaja maupun disengaja kita nyari poster, kita nyari tayangan Inspirakes gitu ya. Dari Nonton situ kan Inspirakes iya. Ya di situ kan bisa alat bantu untuk nimbulin positive thinking ini gitu kan. Jadi bisa gitu banget. ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin ya pemirsa ini bisa terus saksikan Inspirakes ya, Pasti untuk ya. mendapatkan inspirasi-inspirasi seperti Bacaan coach buku mungkin ya, bacaan kalimat di belakang baju orang gitu. Nah, termasuk ya coach ya, banyak sekali Ketika lagi di sekarang. mall jadi pakai baju yang tulisannya positif, makanya jangan yang negatif, kasihan satu mall bisa tertular gitu ya. Jadi kita kalau jalan kemana-mana pakai baju ada tulisannya. Termasuk di media sosial ya coach ya. Termasuk betul kita punya konten gitu ya, postingan caption gitu, tapi yang baju juga sama. Jadi di sini karena kita mau pakai baju kaos ya ada bisa tulisannya, tulis sesuatu yang positif gitu ya. Jangan cuma tulisan istriku sebelah kiri gitu kan. Oh, beda ya. Atau Couple. seandainya ini bosku atau yang my couple, my love gitu ya. Oke, itu positif juga, tapi itu mungkin pada orang terdekat kita gitu ya, pasangan kita sendiri. Tapi ketika kita yang tulis jangan mudah menyerah, never give up. Mungkin ketika kita jalan orang lagi putus asa baca kita, iya never give up ya, aku harus positif. Apa aku menyerah toh tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa bermanfaat juga untuk orang lain ya coach ya, luar positive biasa. thinking orang itu bisa muncul dari banyak aspek. Jadi banyak trigger. cara ya. Dan mungkin kita salah satunya sebagai trigger. Iya, coach. Jadi bagaimana cara termudah coach bagi kita agar kita masih tetap stay di suasana atau pikiran kita yang positif coach? Dengan tadi sebelumnya saya sempat katakan bahwa ada kondisi-kondisi tersulit bagi kita, apakah sedang down, terkena masalah, dihujat netizen atau apapun, tetap oh ya kita harus berpikir positif. Tapi kan nggak segampang itu coach, seperti lagu ya coach ya. Nah, jadi dengan kata itu sudah ada nadanya gitu. Ya, jadi bagaimana sebenarnya kita bisa punya cara yang termudah untuk tetap berpikir positif, paling tidak kalaupun kita belum melakukan sesuatu yang positif, paling nggak pikiran kita terjaga positif di situasi yang begitu sulit. Sebenarnya sesimpel bagaimana kita memahami bahwa semua pasti akan berlalu. Ya, jadi situasi sulit apapun, semua akan berlalu. Mau kita ikut termenung sedalam-dalamnya atau mau kita tetap stay positif, itu tetap akan berlalu detik demi detik gitu loh. Tidak akan mengubah keadaan yang sebelumnya dan itu tidak akan melaju ke fase yang berikutnya gitu loh. Nah sekarang fase berikutnya bisa mirip-mirip dengan yang gagal tadi atau bisa totally different dengan tergantung tadi kita mau positif atau mau negatif. Tapi kalau kita yakin semua akan berlalu, buat apa kita stay lebih lama di perasaannya sedangkan kejadiannya sudah tidak bisa terulang dan sudah terlanjur terjadi. Tapi gitu. Boleh nggak coach? Yes. Maksudnya turun ke situasi itu dulu, setelah itu kita berubah coach. Misalnya ya udahlah nggak apa-apa deh, tapi setelah itu kita maju, boleh coach? Iya tentu dong, boleh dong. Kalau tanya kenapa boleh maju nggak, ya boleh gitu. Tapi cara majunya apakah dia mau turun dulu atau tidak, itu ya sederhana bagaimana cara setiap orang berbeda-beda gitu loh. Ada yang oke, aku terima ini kesalahanku, aku terima ini masa laluku, aku terima ini adalah salah keputusanku, kegagalanku. Oke, ya udah, aku akan coba lebih baik ke depan. Segera gitu. Ya. Segera. Dan tidak usah ingat lagi. Maksudnya ini cuma hanya sebagai reminder. Aku mudah-mudahan tidak masuk ke tempat yang sama. Tapi bukan berarti ini juga tidak bermanfaat gitu. Contoh ya, misalnya kita dengar banyak kisah pengusaha, dia pernah gagal di bidang A. Dan kalau dia ingat itu terus, dia mungkin tidak akan bikin karya hari ini yang kita kenal gitu loh. Tapi oke, dia pernah gagal di karya yang A, tapi hari ini kita kenal karya B-nya karena pernah ada gagal di A. Kalau tidak ada A, mungkin juga tidak akan pernah ada dia hari ini. Menarik sekali coach. Jadi pemirsa yang bisa saya tangkap dari pemaparan Coach Randy itu, kita boleh merefleksikan diri sebelumnya, tapi kita harus tetap maju dengan berbagai cara yang bisa kita sampaikan seperti tadi coach ya. Ada tujuan tentunya. Iya, fokus ya. Kegagalan itu hanya bagian dari perjalanan. Menjadi reminder bagi kita ya, gambaran bagi kita. Coach luar biasa coach. Nanti saya akan tanyakan coach tips-tips apa lagi yang bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah ya pastinya. Bagaimana agar kita bisa berpikir positif ya, dan kita bisa melarikan atau menjauhkan dengan aura-aura negatif gitu ya. Oke coach, untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Coach Randy masih membahas tentang berpikir positif atau positive thinking. Coach, saya mau dong mendengarkan tips-tipsnya untuk para pemirsa juga ya yang sudah mendengarkan inspirasi hari ini tentang berpikir positif. Mungkin
tips yang pertama coach, apa Oke, tuh? kalau kita bicara tips gak usah panjang-panjang gitu ya. Jadi tips yang pertama bagaimana agar kita mudah memiliki positive thinking. Ingat ya bahwa berpikir itu gratis ya. Jadi kalau berpikir negatif gratis, berpikir positif gratis, yuk apa salahnya mikir yang positif dulu aja. Berarti positif tadi ya yakin dulu aja bahwa Anda bisa mencapai itu, Anda bisa melakukan itu, Anda bisa meraih apa yang Anda impikan. Harus Itu di pikiran. pede dulu ya. Pikiran ya positif dulu aja, thinking, yakin gitu. Yakin akan hal-hal yang akan kita raih, Ya. hal-hal yang akan kita tuju, dan semuanya yaitu harus dengan positive thinking. Iya. Oke, coach, itu untuk tips yang pertama ya, seperti itu. Tips yang kedua boleh dong coach dibagikan juga untuk pemirsa. Oke, kalau kita bicara tips yang kedua yang terkait dengan berpikir positif ya, bahwa kita caranya begini nih tipsnya ya, bahwa waktu kita untuk meraih impian kita itu juga relatif singkat ya. Jadi kalau kita terlalu banyak membuang waktu untuk hanya berpikir negatif atau ketakutan bahasa gampangnya, ya kapan kita untuk memulai, dan pada akhirnya kapan kita akan bisa menikmati hasilnya? Mau keduluan orang lain. Gitu. Harus gercep gitu Iya. ya. Jadi kita harus lebih cepat mengambil tindakan positive thinking sehingga kita mendekat dengan arah dan tujuan kita ya Betul coach ya. sekali. Luar biasa coach, itu udah tips pertama. Tips kedua boleh deh. Yang terakhir tips ketiga untuk pemirsa nih, untuk bagaimana kita tetap stay, tetap punya positive vibes, tetap berpikiran positif coach. Tips yang ketiga sederhana banget sebenarnya. Ini saya rasa mungkin banyak orang sudah pernah dengar atau pernah bahkan menyampaikan kepada orang lain. Jadi jangan terlalu pedulikan omongan orang lain. Kebanyakan dari kita itu muncul pikiran negatif dan meminimalisir kita punya pikiran positif hanya karena mikirin pendapat orang lain. Aduh nanti kalau aku gagal, aduh nanti kalau ini kata orang gini, kata orang gitu. Maksudnya mereka tidak hidup untuk dirimu, dan mereka juga tidak tahu kemampuanmu. Mereka tidak sama di level skillmu. Jadi kamu tidak terlalu harus mempedulikan omongan orang lain pada awalnya gitu ya. Bukan berarti semuanya kita tidak pedulikan gitu, tapi ada hal tertentu kamu cukup merasa oke, itu masukan, tapi aku punya ruang diriku sendiri untuk membuktikan, dan ini achievementku gitu loh. Aku akan menikmati itu, bukan dia. Jadi selepas Anda berhasil atau gagal, dia tetap akan komentar. Memang dia komentator gitu ya. Akan selalu komentar apapun di kolom komentar Instagram atau sosial media Anda gitu. Jadi biarkan saja, Anda fokus pada tujuan dan Anda tetap bisa pasti untuk mendapatkan pikiran positif itu. Oke, jadi kita harus tetap seperti yang pembahasan sebelumnya, bahwa kita harus tetap mendekat dengan tujuan kita, positive thinking. Betul sekali. Tetapi kalau terlalu cuek, apa enggak menjadi over positive thinking coach? Maksudnya jadi berlebihan coach. Apakah akan menjadi positive thinking ini over gitu coach? Kalau menurut saya nggak apa-apa selama itu levelnya di pikiran gitu, daripada dia over ke pikiran negatif gitu ya. Jadi pikiran positif over ini menurut saya bisa menghasilkan karya besar. Karya besar ini memang pasti melewati suatu uji coba, bisa saja gagal gitu ya. Misalnya seandainya kita ambil contoh Presiden Habibie gitu ya, beliau punya pikiran positif, bisa menghasilkan pesawat asli Indonesia gitu. Ya pasti itu melalui kegagalan, tapi pada akhirnya akan pernah berhasil gitu. Sudah kita pernah mencapai suatu prestasi bahwa Indonesia pernah membuat sebuah pesawat sendiri gitu ya. Nah itu menurut saya adalah pasti hasil dari pemikiran positifnya Presiden B.J. Habibie, walaupun beliau waktu itu belum jadi presiden, dan di tengah gempuran orang-orang tidak yakin gitu loh. Jadi apakah beliau over banget, tapi ya bisa membuktikan itu, daripada over aduh kayak nggak mungkin, benar juga ya, Indonesia kan nggak pernah punya. Indonesia lebih bagus kalau Anda mau over positif sekalian gitu loh. Sudah Anda punya energi positif, daya dorongnya, bahan bakarnya nambah, dan Anda lebih bisa achieve. Toh negatif juga akan merugikan semua pihak. Tapi kalau Anda tetap positif dan Anda menghasilkan, yang tadi negatif kepada Anda juga menikmati. Contoh lagi jalan tol ya, ketika Presiden Jokowi berjuang untuk membangun banyak tol pada situ infrastruktur, kan tetap ada aja negatif kan. Tapi beliau kan over positif bahwa ini akan membantu kita punya ekonomi dan seterusnya ya, pembangunan. Dan pada hasilnya hari ini mudik gak terlalu macet ya, jadi jungkir ekonomi kita, mungkin beberapa pengusaha merasakan bagaimana dampaknya dan seterusnya. Ya cepat atau lambat akan terasakan, dan mungkin tadi yang komen negatif bisa saja juga ikut merasakan dampak gitu. Jadi over positive thinking menurut saya sih, kalau saya ya menurut saya tidak masalah. Tapi terlepas pendapat orang lagi-lagi ya bisa berbeda setiap orang. Tapi menurut saya nggak apa-apa ya. Apalagi bagi orang yang suka krisis positive thinking, malah dia kalau bisa over sudah bagus banget gitu. Coach, saya mau dengar nih inspirasi bagi coach menjadi seorang sosok coach Randy yang sekarang. Pernah nggak coach sebelum coach menjadi sosok coach Randy yang sekarang tuh berpikir negatif, sehingga sekarang jadi mikir nih, oh ternyata negatif tuh nggak penting. Proses itu coach, maksudnya menjadi proses sekarang coach boleh selain tips 3 tadi
dibagikan ke pemirsa juga Coach, gimana biar bisa seperti Coach Randy nih, Waduh, ini bisa tips. menginspirasi sehingga saya sendiri Coach bisa berasa positif auranya dari Coach untuk ke saya, apalagi pemirsa yang sudah dengar ya inspirasinya Jadi Coach. tips tambahan ya. Jadi Nah. tips 3 bonus gitu ya. Ini kayak zaman sekarang banget ya, apa-apa mau bonus gitu ya, bonusnya apa gitu. Oke, enggak apa-apa, ini positive thinking juga. Iya. Positive thinking dari saya adalah berarti saya bisa berbagi lebih banyak untuk masyarakat gitu Iya. ya. Oke, gini. Jadi sebenarnya pernah gak sih kita melewati fase-fase berpikir negatif? Pernah, makanya kenapa saya ingin berbagi bahwa nggak apa-apa untuk memiliki over positive thinking, karena saya merasakan betul dampak buruk dari ketika kita hanya mempertahankan pikiran negatif gitu ya. Contoh dulu pada awalnya saya berpikir kayaknya tidak memungkinkan pada saat itu usia saya 20-an awal untuk membuat sebuah program pelatihan public speaking. Apalagi brandingnya waktu itu langsung dengan public speaking made easy, public speaking dibuat mudah. Yang pada masanya orang masih kenal public speaking itu begitu sulit. Dan saya pembicara baru, saya anak muda 20-an, pada masanya itu tahun 2010-an awal gitu ya. Tapi itu negatif muncul, jadi nggak mungkin lah pembicara top lah banyak-banyaknya, public speaking juga sudah lagi banyaknya segala macam, bahkan mereka memiliki alumni sudah banyak segala macam. Tapi ketika saya menunda 1-2 tahun dan tidak berbuat karya itu, ya kita tidak merasakan hasil apa-apa. Dan ketika saya coba mengubah mindset itu bahwa apa saja kita positif dulu aja, coba jalanin dulu aja, bagaimana nanti kita memperbaiki kalau masih ada yang kurang. Ya udah, pada tahun 2016 rilis batch pertama dan ternyata ada 10 orang yang mendaftar gitu loh, langsung full batch ya. Itu maksudnya kita memang kuotanya 10 dan full kuota 10 itu jalan. Nah, akhirnya begitu tahun kedua masuk tahun 2017 itu kan 2016 ya, November 2017 itu langsung bisa tembus sampai puluhan batch gitu. Dan sampai hari ini sudah 100-an. Jadi saya akan ngasih tahu ke masyarakat dan ke pemirsa, kepada siapa pun saya selalu temui, oke, kamu pikir positif dulu aja, karena pikiran negatif itu hanya membuat kamu tidak kemana-mana. Tapi pikiran positif kamu itu gini, pikiran positif itu membawa kamu pada 2 resiko saja, gagal atau berhasil. Tapi pikiran negatif hanya membawa kamu pada 1, yaitu tidak kemana-mana. Ya, hanya di situ saja. Jadi lebih bagus kamu mencoba untuk melangkah. Wah, keren sekali Coach, karena saya merasakan sekali positif dari Coach Randy nih ya. Jadi saya harus kepo ya. Bagaimana sih sebenarnya dari Coach Randy itu tipsnya gimana? Oke, Coach, kalau gitu saya boleh dengarkan quote of the day-nya untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, quote of the day secara singkat saja ya, bahwa segala sesuatu diawali oleh pikiran. Pikiran kita adalah pelopor, pikiran kita adalah pembentuk, dan segala sesuatu berawal dari sana. Dan ketahuilah bahwa semesta ini bekerja sama dengan pikiran ya. Jadi apa yang sering kita pikirkan, apa yang kita yakinkan pikiran kita, ya cenderung itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan pikiran Anda. Stay positif, tinggalkan yang negatif. Stay positif, tinggalkan negatif. Wow, luar biasa sekali Coach Randy untuk pemaparan dan materi ya hari ini tentang positive thinking. Saya jadi berasa positive vibes gitu ya rasanya ya siang ini. Sama-sama. Oke, terima kasih Coach. Nanti kita ketemu lagi ya Coach ya. Siap. Di event-event berikutnya Coach ya. Patricia. Oke, pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, demikianlah program Inspirakes hari ini yang membahas banyak sekali inspirasi. Termasuk hari ini kita membahas tentang pikiran positif. Untuk itu saksikan terus program Inspirakes setiap hari Senin hingga Jumat jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Simpo TV News, Sport, Entertainment.